Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama mari sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dengan banyak-banyak kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam marilah selalu kita haturkan kehadirat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau baik di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah pada malam hari ini kami sedang bersilaturahmi dengan Sayyid Lutfi Al-Hadad. Jadi beliau ini salah satu zuriyah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nasab Al-Hadad ya. Mungkin ada motivasi dari antum untuk kita semua bagaimana supaya kita bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasul, mengikuti akhlak Rasulullah. Itu motivasi dari antum mungkin seperti apa dulu? Mungkin kalau dari saya belum nyampe istiqomah dulu deh. Belum. Lebih ke gimana mulainya dulu. Untuk memulai. Karena kalau untuk istiqomah itu lebih ke amalan kita juga. Jadi gini, untuk ini kita lengkap dulu deh, istiqomah dulu deh. Kalau untuk istiqomah itu tergantung niat awal kita berbuat baik. Misalkan kita istiqomah untuk sholat fardu deh 5 rakaat gitu. Gimana bisa istiqomah? Tergantung niatnya kita dulu nih. Kita dulu awalnya ngerjain ini atas motivasi apa? Kalau emang kita anggap itu kewajiban, insya Allah kita akan istiqomah. Kalau niat kita ngelakuin itu karena kewajiban aja dulu. Mikirnya nggak usah mikir keutamaan fadilah, nggak usah mikir itu dulu. Kewajibannya aja dulu. Kita mikirin niat kita ngelakuin itu karena itu wajib, namanya wajib, harus dilakuin. Gimana caranya, apa segala macem, lakuin aja. Insya Allah istiqomah tuh. Nah, dari istiqomah itu bisa naik level lagi jadi fadilah gitu lah. Fadilah dari salatnya. Dan agak mustahil kalau emang orang yang benar-benar sholat karena niat pengen melaksanakan kewajiban, karena itu adalah istilahnya vitamin dia, ngerasanya vitamin karena emang kebutuhan sholat itu kita yang butuh gitu loh. Biar kenapa? Biar jadi kayak kalau sebutan nelayan ya pukat harimau lah istilahnya. Biar bisa ngejaring ikan-ikan kan butuh jaring. Iya kan? Kalau jaringnya nggak ada atau jaringnya bolong, begitu dijaring lolos. Nah, ikan-ikan itu tuh ibaratnya tuh ibadah-ibadah yang lain. Karena yang akan dihisab pertama kali kan sholat, ya kan? Kita nggak usah mikirin sholat kita diterima apa enggak, apa segala. Itu udah hak prerogatif Allah. Entengin pikiran kita dengan itu. Entengin pikiran kita dengan jalanin. Sejalannya waktu, kita akan tahu sendiri gimana menyempurnakannya, gimana memperbaiki sampai menyempurnakannya. Sholat itu, puasa itu, zakat itu kayak gimana, sampai kalau mampu kita haji kayak gimana. Itu bersejalannya waktu. Yang jelas yang paling pertama itu yang dihisab itu sholat. Jadi sholat wajib itu udah harusnya tuh udah kayak ya kebutuhan kita makan atau minum. Taruh deh kita nggak makan kuat sehari. Taruh ya, ada orang yang gitu nggak kuat makan. Minum deh, kuat nggak minum seharian bentek. Nggak mungkin seharian bentek, apalagi dia keluar, apalagi dia kemana-mana jalan-jalan, pasti aus. Nah itulah kan kita butuh minum.
Sebenarnya itulah yang kita butuhin dari sholat. Kita butuh sholat itu. Karena secara ilmiah pun sholat itu berguna. Gitu. Ada pergerakan-pergerakan sendi yang berguna. Itu secara ilmiah. Secara batiniah itu juga sangat berguna. Dipaksain dulu. Ini awal sebelum motivasi untuk istiqomah nih. Ini motivasi di awal dulu. Laksanain kewajiban tanpa harus mikir kita udah bener atau belum, kita udah berilmu atau belum. Walaupun emang harus punya ilmu untuk mengamalkan sesuatu kan, tapi paling enggak jalanin dulu. Untuk langkah awal Jalanin dulu karena kewajiban itu enggak nunggu kita berilmu. Kewajiban itu ada ketika kita balik. Iya kan? Kewajiban sholat itu udah ada ketika kita udah akil balik. Jadi ketika kita akil balik, kita nggak dituntut untuk lu mesti tahu ilmu banget segala macam tentang sholat. Enggak, yang penting lu udah tahu gerakannya, lu udah tahu bacaannya. Kalaupun belum sempurna, sembari jalan, tapi nggak menutup kewajiban lu untuk tetap ngerjain sholat gitu. Itu jadi awal mula. Mungkin kayak sekolah-sekolah taruna atau mungkin tentara dimanapun di belahan dunia manapun, itu pasti mereka ngerasa ya tekanan, tersiksa banget mungkin enggak, tapi paling enggak minimal tekanan. Mereka ngerasa tertekan. Walaupun emang ketika mereka berpikir lagi tujuannya apa, mereka semangat. Dan harusnya kita kayak gitu. Tujuan kita jauh lebih mulia daripada dunia kok. Tujuan kita itu mendapatkan rahmat Allah. Walaupun ada keyakinan kita bahwa ibadah kita ini nggak bakalan bisa bikin kita masuk surga. Yang bisa bikin kita masuk surga itu rahmat Allah. Hanya rahmat Allah. Hanya rahmat Allah. Gimana bisa dapat rahmat Allah kalau kewajibannya aja nggak dijalanin? Itu logika banget kan. Itu sangat-sangat apa ya, simpel sebenarnya kan. Ngarep rahmat Allah, ilmu belum tinggi, amalan belum banyak, udah ninggalin yang syariat, udah naik ke yang atas lagi. Ya Allah, syariat aja belum benar gitu istilahnya. Nah, itulah yang saya pikirin, bahwasannya saya nggak usah mikirin yang muluk-muluk dulu deh gitu, sampai diterima gaya ibadah gue segala macam. Bukan apa ya, ilmu saya nggak nyampe gitu loh. Daripada nanti sayanya keblinger sendiri, mendingan yang simpel-simpel aja dulu deh, yang bisa sejauh ini saya lakuin, yang bisa sejauh ini saya pikirin, itu aja dulu gitu. Kalau saya sih simpelnya kayak gitu, karena kalau udah terlalu yang saya agak ngeri ngelihat istilahnya ada yang mungkin terlalu pengen cepet hijrah sampai ya dia nggak melewati tahap-tahap yang seharusnya gitu loh. Dia main ngelongkap aja, ujung-ujungnya mengkafir-kafirkan orang. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Padahal yang dibilang kafir itu muslim juga. Naudzubillah min dzalik. Kan ngeri kalau kayak gitu kan. Makanya semua tujuan itu harus dengan proses dulu. Semua tujuan. Gak ada tuh, ini saya mau pulang nih, tiba-tiba saya ada di rumah gitu. Walaupun saya punya Doraemon misalkan, ada pintu kemana aja, tapi paling enggak ada prosesnya. Ada usaha. Si Doraemon itu ngeluarin pintunya, buka pintunya, ada proses, ada usaha gitu loh. Ada bergerak juga gitu. Kita jangan mikir karomah wali Allah yang dia begini aja, tiba-tiba ada ketemu orang di Mekah gitu. Ketinggian. Itu yang bikin kita jadi justru malah ninggalin syariat untuk sesuatu yang kita belum sanggup buat mikulnya. Yang ada udah ngaco, pikiran ngaco, sikap kita jadi ngaco. Ya walau alam mau kayak gimana, cuma kan kita juga mikirnya jadi kok kayak gini sih. Ujung-ujungnya bagi orang lain pun dia akan menilai kita bukan kitanya, ajarannya. Kan serem kan kita mengajarkan terhadap orang bahwa
istilahnya Islam itu yang kayak gini yang aneh-aneh. Jadi ujung-ujungnya kita siar yang salah kan, jangan sampai seperti itu. Makanya kalau saya sih lebih ke uh, prosesnya yang bertahap aja lah gitu, bertahap dulu gitu loh. Minimal banget pertama kali saya termotivasi untuk apa ya istilahnya, untuk kembali ke syariat yang Rasulullah ajarkan, akhlak beliau kayak gimana segala macam. Itu tuh dimulai dari apa ya? Saya termotivasi sama kematian. Bahwasanya kematian itu kan udah jelas bahwa apa, kematian itu adalah eh, apa ya sebutannya? Saya lupa. Kematian itu guru atau apa ya? Teladan atau apa ya? Apa enggak? Ya pokoknya istilahnya saya termotivasi awal itu dari karena mikirin mati sih. Bahkan almarhum yang apa baru kemarin meninggal wafat, almarhum Ko Steven, dia udah menyiapkan kain kafan udah sejak lama. Bahkan beliau menyiapkan kain kafan untuk anak-anaknya. Karena emang kita harus mikirin mati sebelum kita mati gitu loh. Kalau kita udah mati baru mikirin ya nggak gitu dong istilahnya. Masa udah mati kita mikirin mati sebelum mati, dan sejak dini kita harus sudah mikirin mati karena emang setiap yang bernyawa pasti akan mati gitu. Iya kan? Istilahnya kalau orang bilang, ya lu mikirin mati, jangan mikirin mati lo nggak baik. Oh nggak baik. Aneh sih ada orang yang ngomong gitu mikirin mati lah nggak baik. Justru itu yang paling baik. Makanya kita kenapa istilahnya ziarah kubur kan untuk itu. Ada lagi kalau golongan yang menyalahkan kita ziarah kubur. Padahal tujuan ziarah kita kubur biar kita ingat mati. Rasul udah ngajarin begitu. Gitu kan. Jadi kayak agak-agak ya kontradiktif juga sih. Nah makanya saya juga itu yang saya nggak mau gitu. Terlalu lengkap proses sampai jatuhnya ke golongan-golongan yang salah gitu loh. Jadi emang harus bertahap, dan motivasinya ya awalnya karena kematian, ya ujung-ujungnya karena emang kita harus menyiapkan kematian. Jadi kalau kita nggak begitu, mungkin susah juga termotivasi untuk jadi bener atau untuk mencontoh Rasulullah gitu. Bahkan kita kenal aja enggak gitu. Jadi awalnya tuh kita harus kenal dulu. Saya ingat mati aja juga gara-gara saya mulai mengenal Rasulullah gitu loh. Karena Rasulullah selalu mengingatkan kita mati kayak gimana gitu, apa segala macem kan kayak gitu. Yang itu, Wib. Yang berbuatlah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Yang i'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhirataka ka'annaka tamutu goda. Dan berbuatlah kamu untuk akhiratmu seolah-olah hari esok kamu akan mati. Betul. Itu aja tuh udah menyeluruh banget kan istilahnya, artinya gitu, maknanya tuh udah menyeluruh banget. Dan apa ya bisa dibilang yang bikin saya tuh mikirin mati itu bener-bener akhir dari segalanya, akhir dari dunia gitu loh. Kita nggak bisa bawa handphone, kita nggak bisa negor saudara kita nggak bisa negor istri, anak, temen segala macam, kita nggak bisa ngobrol lagi sama mereka. Kita bener-bener sendiri. Yang bisa nemenin kita ya amal-amal kita gitu, bahwa nanti Al-Quran bisa nemenin kita, bisa nerangin kita di alam kubur. Ya emang seperti itu yang harusnya kita yakini gitu loh. Makanya bisa dibilang semua ibadah yang manusia lakuin itu fungsi dan manfaatnya untuk manusia itu sendiri. Dan itu bener gitu loh. Maksudnya harus yakin dulu. Nggak usah jauh-jauh.
Nggak usah jauh-jauh ke keyakinan terhadap agama. Keyakinan terhadap sesuatu aja itu bisa membawa membawa apa ya, membawa pengaruh, ya, gitu kan? Kita yakin nih, ini bisa begini, itu bisa berpengaruh loh. Allah kasih gitu, Allah kasih kayak gitu istilahnya. Makanya Allah itu tergantung dari prasangka hambanya kan. Kalau dia nggak yakin ya gimana gimana kejadian gitu. Emang mesti yakin dulu. Nah, gimana caranya biar yakin? Kalau saya mikir, saya dilahirin dari keluarga ini, nasabnya ini, agamanya ini, gitu kan? Ya saya yakinin apa yang ada aja dulu, gitu loh. Sebelum meragukan, gitu kan? Sebelum ternyata emang salah, saya yakinin dulu. Harusnya seperti itu kan? Jadi apa ya sebutannya? Teori apa itu teori saya juga nggak tahu. Yang jelas ketika sesuatu ini nggak salah, itu artinya benar gitu. Selama belum terbukti salah, itu benar gitu kan. Teori kan kayak gitu kan. Ya teori apalah itu saya pernah tahu bahwa selama belum terbukti salah, itu benar gitu. Bahwasanya itu pula yang diajarin sama Rasulullah, akhlaknya Rasulullah. Selama belum terbukti ngebohong, Rasulullah itu percaya sama orang lain. Omongan orang lain itu dipercaya sama Rasul. Sebelum terbukti bohong ya. Nggak kayak kita. Kita nggak tahu dia bohong apa enggak. Tapi kita udah bilang, bohong lu. Padahal Rasul nggak ngajarin kayak gitu. Percaya aja dulu. Husnuzon dulu. Husnuzon dulu. Apa orang ngomong gini? Karena teorinya Ada sebelum dia pembuktian. terbukti bohong, percayain dulu gitu. Dan di situ letak tawakal tuh Allahnya di situ gitu. Ketika kita udah percaya, kita mau didolimin kayak gimana aja, kalau kita udah tawakal tuh Allah, kita nggak bakal ngerasa rugi. Makanya banyak banyak kutipan-kutipan yang saya dapat juga dari ceramah-ceramah di YouTube ya. Misalnya YouTube juga banyak berpengaruh juga. Kalau bisa dibilang, ah lu ngajinya di YouTube, emang salah. Salah ketika yang saya jalanin, yang saya lihat salah gitu loh. Atau gini deh, saya berpakem sama satu satu penceramah aja. Itu pun masih ada dua kemungkinan, bisa salah, bisa benar. Apalagi kalau misalkan kita cari sebanyak-banyaknya referensi. Dan itu emang yang diharuskan. Tabayun. Rasulullah juga mengajarkan itu. Tabayun itu artinya nyari tahu nyari tahunya gitu loh. Bahwasanya keterbatasan zaman sekarang kan terhadap kitab-kitab, terhadap guru-guru itu kan makin makin keterbatasannya itu makin makin besar gitu. Ada media yang bisa kita manfaatkan sesuai teknologi zaman sekarang. Kenapa enggak gitu loh. Terus sekarang kalau misalkan dibilang salah belajar dari YouTube, kenapa para ulama masih ada di YouTube? Kalau emang salah belajar di YouTube, yang bilang salah belajar di YouTube aja itu penceramahnya tuh masih di YouTube. Yang klaim yang ngeklaim salah lu belajar di YouTube, bid'ah tuh apa segala macam. Itu penceramahnya aja masih di YouTube, tapi sekarang dapat AdSense lagi, masya Allah. Iya kan? Jadi pakai apapun juga se seluas apapun media itu pakailah gitu loh. Selama referensinya banyak gitu loh. Atau kalau yang lebih bagusnya kita selain dari YouTube ikut taklim juga di mana-mana. Jadi referensi secara virtual dapat, secara zohirnya juga dapat gitu kan. Dan bisa nanya langsung insya Allah sama sama gurunya atau para ulama yang itunya kan kayak gitu. Dan sekarang udah di YouTube, di virtual enggak. Jangankan di yang zohir dateng gitu. Di YouTube aja males ngedengerin kayak gitu. Padahal ujung-ujungnya percaya deh, kita bakalan butuh yang kayak gitu. Bakalan butuh. Ya insya Allah bisa bisa apa ya bisa berbagi benar-benar berbagi
pengalaman ya saya dengan malam ini. Alhamdulillah. Karena emang yang saya ngeriin itu, yang tadi saya bilang 40 tahun, dan itu Rasul sendiri juga yang bilang kan, bahwa 40 tahun itu yang menentukan akhirnya manusia itu seperti apa. Ketika timbangan buruknya lebih banyak dari timbangan baiknya, siap-siaplah ke neraka. Kalau, nah makanya dari situ saya mikir, gimana mungkin timbangan baik saya itu lebih banyak dari timbangan buruk? Bisa dibilang hampir mustahil. Tapi bagi Allah nggak ada yang mustahil kan? Allah ngasih jalan dengan apa? Taubatan nasuha. Jadi semua manusia itu masih dikasih kesempatan sama Allah sebelum ruhnya ada di tenggorokan kan untuk tobat. Tapi gimana kita bisa tahu, gimana kita bisa nyadar kita buat tobat gitu. Sementara ketika kita sakratul maut, hijab kita dibuka, ngelihat cerminan apa yang kita lakuin. Ketika itu buruk, kita bisa ngeliat neraka. Sekarang gak usah neraka, kita ngelihat kebakaran aja di depan mata kita udah ngeri. Udah ngeri dong, kita mundur dong. Atau kita ada di dalam kebakaran itu. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Cuman kita bayangin aja. Kita bakal berpikir apa? Selain menyelamatkan diri, selain ketakutan, selain panik, selain tertekan, nggak ada pikiran lain. Seperti itulah yang di apa istilah yang kita pelajari gitu dari ulama-ulama terdahulu, seperti itu gitu, bahwasannya ketika sakaratul maut itu udah bener-bener tabir tuh dibuka semua sama Allah. Bagaimana kita bisa kepikiran buat tobat? Nggak, bagaimana kita bisa berpikir buat ngucapin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Nggak kepikiran, udah pasti nggak kepikiran aja. Makanya sebelum itu datang, ini kita masih sehat, masih bugar, alhamdulillah, masih punya pikiran yang cemerlang, kaspleng. Coba sedikit aja mikirin nih soal mati. Insya Allah dari mati itu bisa dipikirin terus, pikirin bener-bener dihayatin. Mati kalau mati sendirian, mati gelap, mati nggak bisa balik lagi ke dunia, di dunia ada apa juga nggak bakalan ngaruh ketika kita udah mati ya. Sebanyak apapun harta, sebanyak apapun hobi kita, sebanyak apapun koleksi yang kita punya, kekayaan apapun, nggak ada yang kita bawa. Bener-bener pikirin coba, mati. Nggak, bukan meninggal ya, karena Allah tuh nyebutnya mati, nggak ada meninggal. Di Al-Quran itu mati. Jadi emang mati, jangan ngerasa kasar dengan kata mati, karena emang mati. Allah aja nyebutnya mati, Rasulullah aja nyebutnya mati gitu. Maksudnya Rasulullah menyebut orang yang kita anggap selama ini meninggal itu dengan mati. Jadi emang kita ini bakal mati gitu. Kita ini bakal mati dan dihidupkan kembali. Tapi kalau para nabi, para sahabat, itu nggak ada yang mati, mereka hidup. Nah, kalau kita kan bukan siapa-siapa, ya kita bakal mati. Dan ketika kita mati itu, yang kita bawa bukan apa yang kita usahakan di dunia ini dengan cara yang haram, titik, itu aja. Berat sih emang untuk ukuran umuran saya ya, sampai kepikiran kayak gitu. Tapi Masya Allah, tabarakallah. Kalau bukan Allah yang bikin saya mikir kayak gitu, nggak mungkin saya bisa pikir kayak gitu. Karena saya mikirnya ya mungkin sama aja kayak yang, bukan sama aja ya. Sebelumnya saya mikir ya udah jalanin aja hidup, ya segila-gilanya nyari duit, segila-gilanya beli barang atau segala macam. Saya itu mantan orang yang demen ngumpulin barang-barang. Jadi nggak peduli saya nggak punya tabungan, yang penting saya punya barang-barang yang terbilang mahal bagi saya dan langka gitu. Jadi kayak yang
demen ngoleksi gitu, kayak ngumpulin apa segala Kolektor macam. lah ya. Tapi ujung-ujungnya kalau dipikir buat apa, Tat? Kalau bukan buat kebanggaan diri sendiri, kalau bukan buat ujub naudzubillah min dzalik, yang justru malah menarik saya kepada kemudorotan, yang ujung-ujungnya narik saya ke neraka. Jadi saya pikir sekarang, wah ini udah waktunya deh, nggak bener yang kayak gitu. Ya pengen saya jual-jualin aja tuh biar uangnya kan bisa 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 buat yang lain-lain gitu loh. Bahwasannya bisa buat pendidikan anak atau segala macam. Karena harta saya yang saya dapetin dari kerja, dari oh mungkin saya pernah jual apa, pokoknya rezeki yang saya dapetin itu kan bukan murni rezeki saya, titipan juga buat istri dan anak-anak saya kan, kayak gitu. Makanya jangan zolim juga ke keluarga gitu loh, dengan memakai rezeki yang kita dapat untuk kepentingan diri kita sendiri, buat anak dan istri pelit gitu, kayak gitu-gitu. Nah itulah yang kayak gitu-gitu. Jadi saya ini udah mulai sebelum umur 40 tahun bener-bener kayak pengen banget untuk ngikutin Rasulullah semampu saya. Makanya dari waktu ke waktu ya saya terus nyari gitu loh, nyari tahu tentang Rasulullah. Apalagi saya dikasih amanah nasab seperti ini, yang seharusnya saya lebih mengenal beliau dibanding yang lain gitu. Karena saya udah digariskan dari beliau gitu. Masa saya nggak kenal, malunya di mana gitu kan. Malunya tuh seberapa kan harusnya. Itu jadi kayak beban positif sih bagi saya. Yang tadinya bandel, yang tadinya nggak mau kenal, yang tadi apa segala macam. Jadi astagfirullahaladzim. Harusnya saya yang mengenalkan beliau kepada teman-teman. Harusnya saya yang mengenalkan beliau kepada siapapun gitu. Tapi malah saya yang nggak kenal. Nah itulah yang jadi motivasi saya untuk saya harus berubah. Dan kalau untuk istiqomah, ya terus mikir aja bahwa itu kita yang butuh. Gitu. Oke, baik Bib. Terima kasih atas sharing pengalaman dari antum. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Insyaallah, amin. Amin. Baik sahabat Rumah Santri Channel sekalian, demikianlah bincang-bincang kami dan sharing pengalaman dari Sayyid Lutfi Al-Haddad ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa membawa kebaikan untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.